Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ila akhiril ayat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena hari yang penuh dengan kemuliaan ini. Hari Jumat adalah hari yang paling baik di antara hari-hari yang lain. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Jumat itu sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia, penghulunya para hari. Maka sepatutnya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia tersebut dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan karunia dan kenikmatan tersebut juga kita maksimalkan dengan sekuat tenaga kita untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dapat merusak akidah kita, yang dapat merusak keimanan kita, yang dapat merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita senantiasa peruntukan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri tauladan kita, yang kita jadikan sebagai contoh di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, terutama di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini penting kita menjalaninya dengan penuh keseimbangan. Dalam artian bahwa di dalam menjalani kehidupan ini bukan hanya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya duniawi yang kemudian kita usahakan atau kita kerjakan, akan tetapi sebagai seorang muslim yang baik, tentunya kita harus menyeimbangkan kegiatan-kegiatan duniawi kita dengan kegiatan-kegiatan ukhrawi kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk mengejar kebahagiaan yang sifatnya dunia. Allah Subhanahu wa taala juga tidak melarang kita untuk mengumpulkan harta untuk kita nikmati, untuk dinikmati oleh keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala juga tidak melarang kita untuk melakukan investasi. Bahkan itu adalah anjuran yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an. Kita dianjurkan untuk giat berusaha. Kita dianjurkan untuk semangat bekerja dalam hal mencari nafkah, yang mana bekerja ini kaitannya dengan transaksi
kaitannya dengan interaksi kita kepada sesama manusia yang kita sebut dengan muamalah atau hablum minan nas. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan silahkan engkau kejar kehidupan akhiratmu setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tetapi jangan engkau melupakan ada bahagianmu di dunia. Jangan engkau melupakan ada kesejahteraan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita di dunia ini. Dan itu kita harus kejar. Itu kita harus cari. Maka ayat ini memberikan informasi kepada kita pentingnya equilibrium, yakni menjaga keseimbangan kehidupan kita. Karena kehidupan yang sifatnya duniawi, yang sifatnya transaksi, yang sifatnya jabatan, pangkat, kita yakini dan percayai bahwa kebahagiaan tersebut hanyalah bersifat sementara. Bahkan banyak di antara kebahagiaan yang sifatnya duniawi itu hanya kesenangan semu. Dan Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ib." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan senda gurau, kehidupan permainan. Walahu wazinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal. Kehidupan dunia ini kita hanya mengumpulkan harta, mengumpulkan jabatan, mengumpulkan pangkat, mengumpulkan keluarga kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah permainan semata. Mata'ul ghurur, kehidupan yang menipu, kehidupan yang senda gurau. Seperti fata morgana yang kejauhan kita melihat ada, ternyata setelah kita mendekati ternyata tidak ada. Seperti itulah gambaran dunia. Dan Rasulullah SAW memberikan ilustrasi tentang bagaimana gambaran kehidupan dunia ini. Kata Rasulullah, gambaran kehidupan dunia ini seperti ketika kita mencelupkan jari telunjuk kita ke lautan, maka air yang melengket dalam jari kita, di jari kita, yang mungkin hanya 1 tetes, 2 tetes, itulah gambaran dunia. Sedangkan yang lautan yang begitu luas, yang tidak kelihatan ujungnya, itulah kehidupan akhirat, perbandingannya. Nah, kata Rasulullah SAW, seandainya dunia ini ada artinya, dunia ini bermakna, maka kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rezeki kepada orang-orang kafir, tidak akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang munafik, meskipun hanya seteguk air. Akan tetapi karena dunia ini tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dunia ini tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan dunia itu dalam genggaman orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pernah Rasulullah SAW menggambarkan tentang kehidupan dunia. Ada seorang sahabat yang menawarkan kambingnya kepada sahabat yang lain. Kambing ini sudah mati, sudah tidak bernyawa. Dan sahabat itu mengatakan, kambing ini tidak ada lagi artinya, cacat pula. Kata sahabat tersebut, meskipun masih hidup, engkau jual kambing itu kepadaku, masih aku berpikir untuk membeli kambing tersebut. Karena kambing itu adalah kambing yang cacat, pincang, dan buta. Itu mau diapa? Paling-paling mau dipotong. Maka kata Rasulullah SAW, seperti itulah gambaran dunia. Seperti itulah gambaran dunia yang tidak berharga, yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya permainan, kehidupan yang menipu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang tertipu di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Karena namanya dunia, konsepnya di dalam Islam bahwa ketika kita mengajar dunia, kita habiskan waktu kita untuk mengajar dunia, mengajar pangkat, mengajar jabatan, mengajar posisi, mengajar finansial, maka ketahuilah dunia itu akan semakin menjauh, akan semakin menjauh dari kita. Akan tetapi kalau kita perbaiki kehidupan ukhrawi kita, kalau kita perbaiki kehidupan yang sifatnya akhirat, yang sifatnya transendental, yang sifatnya spiritual, maka insya Allah dunia pun akan ikut bersama dengan kita. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang orang-orang yang menjaga ibadahnya, menjaga amal solehnya, maka dia akan diberikan kesejahteraan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, wa huwa mu'min, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik dia golongan laki-laki maupun golongan perempuan, wa huwa mu'min, kemudian dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kehidupan yang sifatnya dunia. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kehidupannya, mencukupi kebutuhannya, memenuhi kebutuhannya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, memberikan ganjaran yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita usahakan. Barangkali kita pekerjaan kita hanya pekerjaan yang kecil, tidak terpandang dalam masyarakat, tidak punya kedudukan yang masyarakat. Dalam pandangan manusia pekerjaan kita adalah pekerjaan yang sangat kecil. Akan tetapi dengan pekerjaan yang kecil itu, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan karunia-Nya kepada kita, rezekinya kepada kita, bahkan lebih daripada apa yang kita kerjakan. Bahkan di surah At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan berbagai macam persoalan dunianya. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dia dari berbagai macam permasalahan kehidupan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan merezekikan kepadanya karunia Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rezeki dari arah mana saja yang tidak pernah dia duga, tidak pernah dia sangka. Maka zaman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin merasakan kebahagiaan yang sifatnya hakiki, kesejahteraan yang sifatnya abadi, maka carilah kebahagiaan dalam ketaatan. Carilah kebahagiaan dalam amal soleh. Carilah kebahagiaan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan mendatangkan rezeki tadi itu yang berupa dunia. Itulah yang mendatangkan pangkat jabatan, itulah yang akan mendatangkan kedudukan, itulah yang akan mendatangkan penghormatan kepada kita. Manakala Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan kita, maka tidak ada satupun yang mampu menghinakan kita. Tidak ada satupun yang mampu mencelah kita, karena Allah Subhanahu wa taala sembunyikan daripada aib-aib kita. Allah Subhanahu wa taala sembunyikan daripada kekurangan-kekurangan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang notabene menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk bekerja, menghabiskan sebagian besar porsi waktu kita untuk mengejar kehidupan yang sifatnya duniawi tadi itu, yang sifatnya finansial, yang sifatnya pangkat, yang sifatnya strata sosial, maka mari kita jadikan profesi kita, pekerjaan kita sebagai wasilah untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau dalam pekerjaan kita, dalam profesi kita, kalau kita niatkan untuk mendapatkan ridha dan kasih sayang Allah, mendapatkan berkah,
dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kita melakukan transaksi, setiap kita melakukan muamalah, setiap kita menjalin hubungan kita kepada sesama manusia, itu juga akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza innahu huwas samiul alim.